David Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, terlihat marah di hadapan kerumunan penggemar yang mencemooh setelah Marc Marquez memenangkan sprint race pada Sabtu sore di Mugello. Bos asal Italia itu terlihat menempelkan jari di bibirnya untuk meredam ejekan para fans. Lalu sambil menunjuk kaos timnya, Marquez seringkali menjadi sasaran ejekan dan hinaan setiap kali balapan MotoGP digelar di Italia. Seperti yang diketahui, juara dunia 8 kali itu memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan para tifosi Italia sejak perselisihannya dengan Valentino Rossi pada 2015. Mereka menuduh Marquez mencoba menyabotase harapan The Jactar untuk meraih gelar dunia ke-10 pada 2015 di GP Australia yang kemudian diperparah dengan insiden sepang kelas. Selain itu, Valentino Rossi juga berulang kali mengobarkan api permusuhan dengan terus mengklaim bahwa juara dunia ke-10-nya dicuri oleh Marc Marquez. Di mana hal ini terakhir disampaikan saat dirinya tampil di podcast Andrea Mignot tahun lalu. Mugello menjadi tempat yang sangat negatif bagi Marquez selama bertahun-tahun sejak perseteruannya dengan Rossi meletus. Bahkan pada 2016 tingkat keamanan paddock harus ditingkatkan di tengah ancaman terhadap Marquez dan Jorge Lorenzo. Marc Marquez merayakan kemenangan pertama di Mugello dalam 11 tahun terakhir. Ya, pembalap Ducati asal Spanyol itu merayakan kemenangannya yang ke-93 di GP Italia, kandang lawan, dan kini melangkah lebih jauh dan semakin dekat dengan gelar juara dunia. Pemenang tahun lalu Bagnaia memasuki balapan akhir pekan Mugello sebagai salah satu favorit, namun malah gagal naik podium pada balapan hari Minggu. Sebaliknya, Marquez melakukan perjalanan ke sirkuit Mugello itu tanpa harapan tinggi, namun sekali lagi memang dan kokoh berada di puncak klasemen. Para penonton di tribun, terutama fans asal Italia, melihat finish 1-2 akan direbut lagi oleh Marquez bersaudara saat Alex melintasi garis finish di urutan kedua di depan pembalap lokal Fabio Di Giannantonio. Akhir pekan ini Valentino Rossi hadir di Mugello untuk mendampingi tim VR46 miliknya. Akhir pekan lalu, rider berusia 46 tahun itu berpeluang memenangkan 24 Hours of Le Mans di kelas LMG3. Namun sayangnya, BMW WRT bernomor 46 yang dikendarainya bersama Kelvin van der Linde dan Ahmad Al-Harthi mogok. Seperti diketahui, Rossi mengurangi partisipasinya di ajang balap mobil pada 2025 agar dirinya lebih fokus dan sering mengikuti balapan MotoGP. Hubungan dengan para penggemar Italia tidak buruk tahun ini. Ini adalah salah satu tahun terbaik. Saya ingin berterima kasih kepada Ducati karena telah mendukung saya, tetapi juga kepada David Tardozzi atas sikapnya yang benar-benar luar biasa kemarin, kata Marquez. Pembalap asal Indonesia Veda Ega Pratama berhasil meraih kemenangan lagi pada hasil Red Bull Crutchlow Cup 2025 Sesi Race 2. Kemenangan Veda hari ini di sirkuit Mugello, Tuscany, Italia pada minggu kemarin jauh lebih dramatis dibandingkan sesi Race 1 kemarin. Bagaimana tidak, pembalap kelahiran Gunung Kidul, Yogyakarta itu sempat berada di posisi luar 10 besar dalam balapan 13 putaran. Veda baru mulai menunjukkan lesatan signifikan pada 5 putaran terakhir. Namun, ujian pembalap berusia 16 tahun itu kembali datang ketika balapan menyelesaikan lap-lap terakhir. Veda terselip hingga turun ke peringkat 5 sampai masih tertahan di posisi kedua pada tikungan terakhir di lap terakhir. Namun disinilah momen dramatis terjadi. Usaha keras Veda untuk memacu motornya di belakang Hakim dan Nice rider asal Malaysia berbuah manis. Dia mampu finish lebih dulu tepat di garis finish dengan selisih waktu hanya 0,011 detik atas pemuncak klasemen Red Bull Rookies Cup 2025 tersebut. Kemenangan tersebut membuat pekan Veda di sirkuit Mugello benar-benar manis setelah kejutan di Race 1 kemarin. Veda sendiri sampai sempat sulit berkata-kata setelah meraih double winner di sirkuit kekuasaan legenda MotoGP, Valentino Rossi tersebut. Veda benar-benar diliputi kebahagiaan besar dengan kemenangan dramatis hari ini. Terima kasih banyak, Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah SWT. Saya sangat-sangat senang karena saya bisa meraih 2 kemenangan pekan ini. Ini pekan yang sempurna. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi karena saya sangat bahagia. Ungkap Veda Ega Pratama. Dia berhasil membuktikan diri atas kapasitasnya untuk mentas dan pada ajang yang juga jadi jalur menuju MotoGP tersebut. Berkat raihan double winner di Mugello, Veda berhasil 2 kali mengumandangkan lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya,
Momen ini jelas menjadi momen berharga setelah dia juga mampu akhirnya meraih kemenangan di musim kedua pada ajang Red Bull Rookies Cup. Capaian Veda menyamai pada juara dunia MotoGP yang juga jebolan ajang yang sama, Joan Mir 2012-2013 dan Jorge Martin 2013-2014. Saya juga berterima kasih pada tim saya, Astra Honda Racing Team, untuk ayah, mama, kakak, teman-teman, sponsor-sponsor, dan terutama seluruh penggemar di Indonesia. Terima kasih sudah selalu mendukung saya, ucap Eda Ega sambil tersenyum. Pecco Bagnaia ingin memberikan pertunjukan yang hebat dan hasil yang luar biasa kepada para penggemarnya, terutama mengingat kegembiraan yang tampaknya ia alami di Aragon. Namun juara MotoGP 2022 dan 2023 ini meninggalkan Mugello dengan kekecewaan. Setelah hari Sabtu di mana ia finish ketiga dan hampir gagal naik podium, segalanya tidak berjalan dengan baik. Hal itu terkonfirmasi pada balapan panjang hari Minggu. Meskipun sang pahlawan lokal telah melakukan semua yang dia bisa untuk memastikan hal itu tidak terjadi. Start dari posisi kedua di grid, awalnya Pecco Bagnaia tampil agresif. Rider Ducati Lenovo itu terlibat duel menegangkan melawan rekan setimnya Marc Marquez. Pebalap kelahiran Turin ini tampil habis-habisan di balapan utama akhir pekan. Bagnaia ingin memimpin untuk mendapatkan udara segar dan mencoba mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Taktik itu memberi para penggemar lap-lap paling menarik di musim 2025 sejauh ini, di mana ia terlibat dalam pertarungan sengit dengan rekan setimnya Marc Marquez untuk memperebutkan posisi terdepan. Namun itu hanyalah fata morgana. Sentuhan tersebut membuatnya tertinggal dari Alex Marquez yang bergabung dalam rombongan. Pembalap bernomor 73 itu melewati sang kakak. Keduanya melakukan tarikan dan Bagnaia yang sudah mengalami masalah dengan ban depan mulai kesulitan untuk mengikuti mereka. Situasi Pecco diperparah ketika roda depannya selip parah di tikungan terakhir yang nyaris saja membuatnya terjatuh tapi berhasil selamat meski dengan susah payah. Ia terus tertinggal hingga Fabio Di Giannantonio berhasil menyalipnya. Dengan dua lap tersisa, pembalap Pertamina Enduro VR46 yang mengendarai motor yang sama dengannya, Des Mercedes GP25, mencuri podium di kandang sendiri. Seperti balapan-balapan sebelumnya, Pecco Bagnaia mengikuti Marc dan Alex Marquez pada gap 0,7 hingga 0,8 detik. Dia berharap keduanya melakukan kesalahan ketika Pecco mencoba untuk merangsek maju. Dia kembali mengalami masalah dengan bagian depan dan understeering yang menjadi ciri khasnya. Setelah balapan ini, Bagnaia tertinggal 110 poin dari rekan setimnya di klasemen MotoGP dan 70 poin dari Alex Marquez. Pecco mengakui bahwa ia telah berhenti berpikir untuk memperjuangkan gelar dalam situasi ini. Saya benar-benar ingin tetap di depan. Saya merasa baik-baik saja di awal. Namun setelah 6 lap, ban depan mulai habis sehingga saya harus memperlambat laju. Jika tidak, saya akan jatuh. Insiden itu membuat saya sulit untuk mengimbangi duo Marquez, ungkap Pecco.